Sebenarnya dunia arsitektur itu kan luas ya, lulusan arsitektur itu bisa jadi apa saja. Kita nggak tahu kedepannya akan jadi apa gitu. Belajar yang benar, masih benar itu artinya kritis untuk banyak hal di arsitektur gitu. Modal yang paling basic itu punya pertanyaan kritis. Arsitektur itu nggak lepas dari sosial, dari peradaban, dari apapun gitu. Karena jatuhnya akan ke sana. Kalau ditanya setelah bekerja apa sih modal yang dibutuhkan, saya pribadi boleh bilang 50% ketika bekerja jadi arsitektur itu kebutuhannya kamu bisa desain, 50% adalah komunikasi. Nah, tim 3 itu sebenarnya sebelum jadi secara resmi jadi tim 3 itu sebenarnya sudah punya banyak proyek di luar CV yang sudah ditunjuk. Mendirikan tim 3 itu namanya memang 3 orang. Paulus sebentar dia itu lulusan sipil, dia Samad. Nah, itu Samad itu kebetulan arsitek, tapi dia lulusan Pasadena. Satunya adalah Pak Ruli Novianto, lulusan seni rupa UNS. Sekarang saya bantuin untuk bidang video, saya mengelola tim. Kalau ditanya pendekatan desain juga itu kayak apa? Sebenarnya kita mengoptimalkan, artinya approach kita ke sana. Jadi maksudnya apapun itu tentang material, tentang ruang, tentang skala, tentang proporsi. Jadi kalau sesuatu yang masih bisa dipakai, maka digunakan. Kalau bisa pencahayaan situasi bagus, kenapa enggak? Sampai akhirnya secara media pernah di blow up, tim 3 karyanya green segala macam. Sampai akhirnya kita juga mulai sadar kayak, oh iya ya gitu. Akhirnya kita pernah di project Greenhouse Jogja itu memang melakukan pendekatan, sangat sadar bahwa ketika merancang sudah mencari value-value, nilai-nilai yang dianggap itu green gitu. Mencoba dengan sadar, oh coba kalau bangunan green itu kayak apa, kalau gitu-gitulah. Kayak di Greenhouse Jogja itu bahkan waktu itu konsepnya adalah galian pondasi itu tanahnya nggak keluar dari set. Jadi gimana caranya proyek itu tuh kotorannya nggak keluar, nggak membebani set di luar proyek gitu. Jadi penentuan level lantai dasar, lantai 1 itu tuh dengan pertimbangan galian itu kalau ditimbun di atas set kita akan dapat berapa senti dari permukaan jalan. Dia itu untuk volume galian dipadatin gitu-gitu, kira-kira dapat berapa, oh levelnya akan sekian. Termasuk limbah pun itu nggak keluar dari set. Jadi kalau teman-teman lihat halaman depan yang buat parkiran itu kalau digali isinya bis beton resapan semua. Gimana caranya si air itu tuh kalau bisa nggak keluar dari set gitu. Kita nggak membebani lingkungan luar pada kehadiran bangunan itu. Paling terlihat adalah pentingan yang berbeda. Artinya bangunan lama kita tahu itu kan bangunan lama ya, dia punya umur yang cukup panjang. Sebenarnya kita bertentangan dengan kebutuhan sekarang, karena bisa jadi dulu bangunan itu apa, sekarang jadi apa. Kebutuhannya kan sudah berbeda. Nah, disitulah sebenarnya problem sama solusi itu diharapkan untuk muncul. Apa yang perlu dipertimbangkan adalah ya itu sebisa mungkin apa yang mau kita lakukan terhadap penghormatan terhadap bangunannya disesuaikan sama kebutuhan kita yang sudah sangat modern sekarang. Rumah Atsiri kasusnya adalah punya level yang sangat pendek di bawah. Ruangan ini buat apa ya? Maksudnya kalau nggak diapa-apakan juga sayang, terus kemudian diapa-apakan. Akhirnya kita mencari, jadi menentukan layout, menentukan zona, menentukan set plan itu berdasarkan apa yang sudah ada dulu. Tidak punya bayangan dulu kayak aku mau pengen gini-gini, nggak ya. Sudah lihat dulu apa yang ada, apa yang bisa dimaksimalkan. Level bawah itu akhirnya kita pakai untuk kegiatan anak. Nah, anak itu kan ketinggiannya sudah sangat terbatas kan, nggak mungkin tinggi gitu. Jadi ya udah level pendek itu dipakai untuk kegiatan anak. Jadi ketika anak memakai ruangannya masih cukup nyaman untuk skala mereka. Jika membangun bangunan baru, kita mencoba untuk memberi jarak dengan desain lama, material yang memang itu identik dengan bangunan lamanya. Jadi memang pengen mengkontraskan biar orang-orang yang lihat itu tahu bahwa ini perbedaan zaman yang terlihat berbeda gitu. Kemudian secara struktural itu juga tidak merusak, maksudnya merusak bukan merusak merobohkan, tapi mengintervensi dengan punya jarak. Jadi kayak struktur itu juga ada jarak tertentu dengan bangunan lama. Kalau material apa ditempel itu seolah-olah hanya menempel, jadi tidak sampai mengebur atau melukai yang sangat tajam gitu. Kadang kita tidak terjebak pada konsep yang harus, oh saya maunya monokrom, saya mau bentuknya sama gitu. Kita ada toleransi ketika nemu apa, dapatnya apa, ya sudah direspon. Malah jadi challenge buat bangunannya. Iya benar. Jadi kayak
biasanya begitu. Cara ininya tuh apa sih yang paling dekat yang bisa coba digali gitu. Biasanya apa yang paling dekat dulu. Mungkin kami juga sangat sadar bahwa kami tidak pernah menyengaja itu. Kami menikmati setiap karya itu tuh punya konteksnya. Waktu itu mengarahkan kita, pendewasaan desain tuh akhirnya kita mengeksplorasi apa. Secara visual kita tidak pernah menyengaja atau pengen terjebak pada karakter tim 3 tuh bisa dikenal dengan bidang ini, main ini gitu. Itu memang kita sangat sadar memang nggak kesana sih. Jadi memang bisa jadi kalian lihat ini warnanya hitam, besok tiba-tiba karya tim 3 putih, tiba-tiba ukir-ukiran, besok tiba-tiba polos. Tapi semua dikerjakan dengan konteks yang berbeda sesuai kebutuhannya. Yang menyamakan mungkin adalah approach kita, bahwa bagaimana kita bisa kalau menghemat, mengoptimalkan, atau memang menggali sesuatu yang sangat teknikal yang memang secara kebutuhan memang itu dibutuhkan gitu.